Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur kita masih diizinkan Tuhan bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Mari sebelum kita menikmati pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kembali boleh mendengar firman-Mu di ibadah raya online kami dari rumah masing-masing. Kami terus berdoa mohon Tuhan supaya suasana keadaan negeri kami kembali kondusif sehingga kami bisa kembali beribadah secara tatap muka. Tuhan berkati presiden kami, berkati para tenaga kesehatan, berkati para dokter, para ilmuwan, agar bisa segera menemukan vaksin atau obat yang mujarab bagi pengobatan pasien atau pencegahan dari infeksi virus COVID-19 ini. Kami percaya Engkau pasti menyediakan obat, menyediakan orang yang tepat, yang bisa dipakai Tuhan untuk mengatasi pandemi ini. Karena campur tangan-Mu saja ya Tuhan, kami percaya semuanya akan membaik. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita masih kembali ke pembahasan kita di khotbah seri kita yang ketiga, bagian yang ketiga, hamba Tuhan yang sejati. Nah, 4 poin sudah kita terima minggu-minggu yang lalu, yang membuat kita mengerti ciri-ciri hamba Tuhan yang sejati. Nah, masih ada 2 lagi ciri hamba Tuhan yang sejati. Yang kelima berarti ya hari ini, yaitu hamba Tuhan yang sejati adalah penuh iman. Kita masih belajar dari Elisa, Bapak Ibu Saudara. Dia seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan yang sejati, bukan hanya karena dia berani, minggu-minggu yang lalu disampaikan firman Tuhan, tetapi dia juga penuh iman. Nah, mari kita mau buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Firman Tuhan berkata demikian, "Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, 'Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi.' Jawabnya, 'Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya.' Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, 'Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi.' Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa." Nah, Bapak Ibu Saudara, Elisa seorang hamba Tuhan yang penuh iman. Tindakan Elisa yang penuh iman yang pertama itu pada waktu Elisa memukul sungai Yordan dengan jubah Elia dan membelahnya menjadi 2, sehingga apa yang dilakukan Elisa sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Elisa percaya bahwa air sungai itu akan menurut kepadanya. Dan dia lakukan itu dan terbukti. Air sungai Yordan menurut apa kata Elisa. Kemudian Elisa juga menunjukkan orang yang penuh iman melalui perbuatan-perbuatannya yang lain.
dalam ayat sebelumnya di mana dikisahkan supaya Elisa mencegah orang-orang mencari Elia. Karena ketika Elia diangkat ke surga, orang-orang pikir Elia ada di satu tempat, menyingkir di satu tempat, atau bersembunyi di satu tempat. Tapi Elisa sudah berkata, tidak usah pergi. Iman Elisa mengatakan mencegah orang-orang untuk pergi. Tetapi orang-orang itu bersikeras mendesak-desak Elisa sampai dengan hal-hal yang memalukan. Saya nggak tahu apa yang dikatakan di situ, tapi Alkitab mencatat karena sampai memalukan, maka Elisa akhirnya merestui orang-orang itu pergi mencari Elia. Tetapi apa yang didapat? Nihil, tidak ketemu. Karena Elia memang sudah diangkat ke surga oleh Tuhan. Dan apa yang dikatakan Elisa benar. Dalam hal ini Elisa bukan berkata dengan omong kosong, tapi Elisa sedang berkata dengan penuh iman. Maka apa yang diucapkannya dengan penuh iman, apa yang dilakukannya dengan penuh iman, itu terbukti, itu jadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara, iman inilah yang membakar keberanian Elisa. Iman inilah yang membuat Elisa berani. Iman inilah yang membuat Elisa tidak mudah gentar walaupun menghadapi begitu banyak rintangan, masalah, kesulitan, dan sebagainya. Termasuk dalam mukjizat mengubah air di Yeriko itu, ini bukan sekadar garam yang membuat air itu menjadi tawar, tetapi karena imannya Elisa, maka air yang tadinya sering membuat keguguran bayi di kota itu menjadi air yang sehat. Garam hanya sarana, tapi yang lebih penting adalah iman. Bapak Ibu Saudara, banyak hari-hari ini orang-orang Kristen yang menyebut dirinya orang beriman, tetapi tindakannya, perbuatannya jauh dari definisi iman, jauh dari bukti sebagai orang beriman. Ketika dalam keadaan nyaman, ketika dalam keadaan semua serba ada, mereka gampang ngomong soal iman, gampang ngomong soal iman. Tapi ketika dalam keadaan terdesak, ketika dalam keadaan terjepit, banyak masalah, banyak persoalan, mereka menyerah. Imannya tidak muncul lagi, tidak diperjuangkan dengan begitu kuat, sampai akhirnya harus gugur imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman memang bisa gugur, iman memang bisa sirna, iman memang bisa tumbang. Oleh karena, kata Paulus, beberapa orang sampai kandas imannya oleh karena menolak hati nurani yang murni. Nah, ada kaitan yang begitu erat antara hati nurani yang murni dengan iman. Semakin kita memelihara hati nurani yang murni, di mana kita memiliki kepekaan yang dihasilkan oleh karena hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, membuat iman kita semakin kuat. Tetapi apabila kita menolak hati nurani, oleh karena kita membunuh hati nurani, menolak hati nurani, tidak mendengar hati nurani, lebih suka mendengar apa kata keinginan, maka iman kita bisa kandas. Nah, kalau saudara seorang hamba Tuhan yang sejati, seorang anak Tuhan yang sejati, saudara harus penuh iman. Jangan sampai imanmu kandas. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, ada sebagian orang yang imannya semakin kuat karena mereka melihat pertolongan demi pertolongan dari Tuhan yang begitu nyata. Tetapi tidak tutup mata kita, ada orang-orang yang imannya melemah, bahkan kalau boleh dibilang menipis, kandas.
Mereka-mereka ini menyalahkan Tuhan atas situasi yang seperti ini. Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan tidak bertindak? Sudah 9 bulan pandemi ini melanda dunia, tetapi belum berhenti juga. Dan kayaknya mereka mulai bertanya tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu baik? Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu berbelas kasihan dengan orang-orang yang percaya atau tidak? Mereka mulai mempertanyakan hari-hari ini. Nah, itu menunjukkan bahwa imannya sudah mulai menipis, mulai kandas. Dan mereka lebih cenderung untuk menutup, untuk membungkam hati nuraninya sendiri. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau mau jadi seorang anak Tuhan yang sejati, hamba Tuhan yang sejati, mari milikilah iman. Iman akan diuji pada saat-saat yang sulit. Iman tidak tumbuh ketika zona nyaman, ketika semua serba mudah, ketika semua serba ada, ketika tidak ada lagi kesusahan. Nggak perlu namanya iman. Tapi iman akan dibuktikan dengan segala macam kesulitan yang datang menimpa kita. Ya, dengan segala macam peristiwa yang mungkin sampai membuat kita remuk, hancur. Tapi disitulah kekuatan iman sedang diuji. Kekuatan iman kita sedang diuji. Apakah kita punya iman? Ataukah kita tidak punya iman? Karena itu mari, saya tahu ini hari-hari ini sulit bagi saya dan saudara, bagi hampir semua orang karena pandemi ini. Tapi yakinlah, Tuhan pasti menolong kita. Kalau Tuhan izinkan kita melewati pandemi ini, kita berkata Tuhan itu baik. Tapi kalaupun Tuhan izinkan kita tidak bisa melewati pandemi ini, kita masih tetap harus berkata Tuhan Yesus sangat baik. Karena Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bagian kita ialah miliki iman itu, miliki keyakinan itu, miliki iman itu. Jangan sampai iman kita menjadi kendor, menjadi kandas seiring dengan semakin lamanya pandemi ini. Tapi justru iman kita harus semakin kuat, harus semakin tumbuh, semakin kokoh, semakin dahsyat. Menjadi hamba Tuhan yang sejati cirinya memang penuh iman. Dan yang terakhir, yang keenam adalah ciri hamba Tuhan yang sejati tidak mengejar keuntungan. Bapak Ibu, itu tertulis dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima. 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, kita akan baca ayat 5 saja, kemudian ayat 8 dan ayat 9. Ayat 5 begini firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 5, ayat 5, ayat 8, dan ayat 9. Ayat 5 saya baca demikian. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ini bicara soal Naaman, panglima Raja Aram, yang datang dari kerajaan Aram, sakit kusta ke Israel untuk mencari pertolongan, kesembuhan. Nah, karena sebagai seorang panglima maka yang ditemui raja. Dan kita bisa baca itu, singkat cerita akhirnya diarahkan untuk ketemu Elisa. Nah,
Panglima Raja Aram ini, si Naaman ini disuruh untuk mandi di sungai Yordan. Awalnya mungkin ragu-ragu, tetapi dia kemudian mengikuti nasihat Elisa untuk mandi di sungai Yordan, dan mukjizat terjadi di situ. Nah, karena Naaman sembuh, Bapak Ibu Saudara, maka lazimnya dia ingin memberi sesuatu sebagai rasa terima kasih kepada Elisa. Karena dia membawa banyak harta, disampaikan di situ oleh firman Tuhan. Di ayat yang kelima tadi, dia membawa sangat banyak. Ada 10 talenta perak, ada 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Ini sebuah hadiah yang besar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elisa ketika Naaman sembuh? Elisa tidak mau menerima. Bukan Elisa itu tidak menghormati orang yang ingin mengucapkan terima kasih. Tetapi Elisa tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah karena anugerah Tuhan, karena mukjizat Tuhan, bukan karena kemampuan Elisa. Dan Elisa melayani bukan untuk tujuan mencari sesuatu. Dia memang benar-benar nabi Tuhan yang sejati. Dia benar hamba Tuhan yang sejati, sehingga dia tidak tergiur dengan harta yang ditawarkan oleh Naaman. Bapak Ibu Saudara, tindakan Elisa ini sangat terpuji. Dia tidak mau mengejar keuntungan pribadinya, walaupun kesempatan itu selalu ada baginya. Tetapi Elisa menolaknya. Bayangkan betapa besar kekayaan Elisa jika ia mau setiap kali melakukan mukjizat, setiap kali menolong orang, lalu ada tarif-tarif tersendiri, ada tarif-tarif tertentu, ya, ada harga tertentu yang harus dibayar. Mungkin Elisa jadi hamba Tuhan yang kaya raya, luar biasa. Tapi Elisa tidak mau. Elisa bukan sedang menyombongkan diri, tetapi dia tidak mau hatinya dikotori dengan motivasi yang salah. Dia ingin tetap melayani dengan tulus. Dia ingin tetap melayani dengan sepenuh hati, bukan karena mengejar materi, bukan karena mencari keuntungan pribadi. Bapak Ibu Saudara, ini satu sifat yang luar biasa. Di zaman yang serba individual ini, di zaman yang serba egois ini, memang sekarang agak sangat jarang ditemui orang-orang, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan motivasi yang tulus tanpa pamrih. Ketika dia bergerak, ketika dia diundang bicara, ketika dia melayani, kadang-kadang ada yang terang-terangan memasang tarif, memasang harga. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang kita butuh sarana, keuangan, dan sebagainya untuk mempermudah, membuat efektif pelayanan kita. Tapi jangan sampai pelayanan itu dipakai untuk mencari keuntungan pribadi. Kita mesti melayani dengan tulus. Kita melayani mesti dengan tanpa pamrih, dengan sepenuh hati, tidak ada embel-embel. Kita melayani sama, baik bagi mereka yang punya uang ataupun yang maaf, sedikit uangnya. Kita melayani dengan kapasitas yang sama, dengan kesungguhan yang sama, dengan ketulusan yang sama, karena intinya adalah kita melayani Tuhan, bukan ajang bagi kita untuk mencari keuntungan. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita harus hati-hati di sini. Jangan sampai motivasi kita terkotori ketika kita melayani. Kita mau tetap melayani sepenuh hati, tanpa pamrih, tidak mengejar keuntungan.
Kalau ada orang ingin mengucapkan terima kasih, kita ukur itu bukan sebagai membalas jasa dari apa yang kita lakukan, karena kita tidak mengejar keuntungan pribadi. Yang penting adalah jaga hati kita agar tetap murni, bahwa kita sebagai hamba Tuhan yang sejati tidak mengejar keuntungan pribadi. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita, Tuhan yang pasti pelihara kita, Tuhan yang pasti menolong kita. Sekali lagi, jangan gunakan jabatan pelayanan untuk mengejar keuntungan pribadi. Yuk, jadi hamba Tuhan yang sejati, jadi anak Tuhan yang sejati. Kita mau penuh iman dan kita terus tulus melayani, tidak mengejar keuntungan pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu malam ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara dalam bagian ini. Dialah Tuhan yang terus menggarap hati kami menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan yang sejati. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami terus seturut dengan rencana-Mu, serupa dengan Engkau Yesus menjadi hamba Tuhan yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Tuhan memberkati.